Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara singkat terkait dengan pengisian template stunting, di mana template ini adalah sub-template dari kuesioner atau template pemutakhiran data IDM tahun 2023, yang pada pokoknya akan kita bahas mana saja yang harus kita input, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, data-datanya dari mana saja, ini nanti sebagai tambahan saja. Kita langsung saja terkait dengan pengisian template stunting ini. Nah, setelah kita buka templatenya adalah template seperti ini adalah file Excel. Di dalam file ini, setelah kita buka, terdapat yang pertama ini sheet pertanyaan kuesioner IDM, kemudian scorecard, kemudian layanan rematri, kemudian layanan catin, layanan bumil, layanan anak, dan layanan keluarga. Nah, di antara sheet-sheet ini mana yang harus kita input? Oke, yang pertama kita buka di sheet pertanyaan kuesioner IDM 2023. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa sheet ini tidak boleh kita isi secara manual di sini. Jadi semua kolom-kolom yang ada di input ini tidak boleh kita isi. Jadi nanti ini akan secara otomatis terisi dari isian sheet berikutnya. Oke? Sudah jelas di sini bahwa sheet pertanyaan kuesioner jangan kita utak-atik. Kemudian kita lanjut ke sheet scorecard. Di sini di scorecard ada sebagian yang harus kita isi, ada yang secara otomatis terisi ketika kita mengisi sheet-sheet berikutnya. Nah, yang perlu kita isi adalah yang pertama adalah nama desa, kecamatan sampai provinsi, kemudian ini bulan bisa kita isi, kemudian layanan triwulan, kemudian tahun 2022. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa berdasarkan konsultasi yang kami lakukan dengan Kemendes terakhir bahwa data scorecard stunting ini adalah data yang 2022. Maka di sini kita isikan 2022. Oke, selanjutnya kita lihat di baris-baris berikutnya. Ini tidak boleh kita isi. Tandanya apa? Tandanya ketika ini berwarna ini abu, berarti ini secara otomatis diambil dari data sheet yang telah kita isi, yang nanti akan kita isi pada sheet berikutnya. Maka yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita isi di sini secara manual, di sheet jumlah ini maupun total ini, karena nanti ini akan terisi secara otomatis dari sheet berikutnya yang akan kita isi. Nah, ini tandanya di sini ada rumus. Nah, kita geser ke bawah, kita scroll ke bawah. Nah, sampai di baris ke-59 ini tidak boleh kita isi. Nah, yang dapat kita isi atau kita harus isi di sheet scorecard ini adalah mulai dari D, jadi fasilitasi desa. Nah, di sini kita harus isi secara manual, sahabat. Di sini mulai dari melaksanakan rembuk stunting, di sini sudah ada pilihan, tinggal kita pilih ya atau tidak. Kalau dilaksanakan, berarti ya. Seterusnya sampai ke semua sampai 11 ini harus kita isi. Nah, selanjutnya kita bisa isi juga di sini. Nah, ini mungkin sebagai opsional ada ketika ada kendala yang dihadapi dapat kita isikan di kolom ini. Kemudian kita lanjut kepada pengisian layanan rematri. Nah, di sini untuk pengisian ini tentu saja sahabat-sahabat Bapak Ibu di KPM tentu sudah memahami terkait dengan pemantauan layanan remaja putri ini. Nanti tinggal berkoordinasi, makanya kita selalu menekankan agar fungsi rumah desa sehat atau RDS itu benar-benar dioptimalkan, sehingga ketika kita membutuhkan data-data seperti ini tidak sulit gitu mendapatkan data-data, karena data-data untuk layanan rematri maupun layanan catin ini biasanya saat ini ada di data pendamping keluarga ya dari BKKBN. Jadi ada data di sini yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh pendamping keluarga tersebut. Nah, tadi karena datanya ini adalah data tahun 2022, semestinya seharusnya
teman-teman KPM dan desa sudah memiliki data-data ini, tinggal mungkin hanya menyalin saja ke dalam POM pemantauan layanan remaja putri ini. Nah, sahabat semua, di sheet layanan Rematri ini, semua remaja putri yang menjadi sasaran harus diisikan. Mulai dari nama lengkap, kemudian NIK, kemudian tanggal lahir. Nah, untuk umur secara otomatis terisi. Nah, kemudian yang selanjutnya kita isikan, sahabat-sahabat isikan sesuai dengan data yang ada, dengan data yang telah ada, mendapat atau tidak mendapatkan layanan. Nah, untuk mendapatkan layanan diisikan angka 1 untuk iya dan angka 0 untuk tidak. Begitu juga dengan periksa anemia, hasil periksa anemia tinggal kita isikan sesuai dengan data yang ada. Adapun untuk kolom M, N, dan O itu secara otomatis terisi ketika semua layanan ini telah kita isikan. Makanya ini tidak perlu diisikan secara manual. Oke, ini terkait dengan sheet dari layanan Rematri. Kemudian kita lanjut ke layanan Catin. Jadi sheet layanan Catin sama semua sasaran Catin yang ada di desa yang telah kita dapatkan data-datanya tadi dari pihak-pihak terkait, maka kita inputkan semua di sini. Teman-teman KPM dapat menginputkan semua di kolom ini. Jadi mulai nama lengkap calon pengantin perempuannya, kemudian NIK-nya, kemudian tanggal lahir, untuk umur secara otomatis terisi, tanggal lahir, kemudian perkiraan tanggal pernikahan juga diisikan, kemudian pemeriksaan, kemudian di kolom selanjutnya kita isikan iya atau tidak. Kalau iya diisi angka 1, kalau tidak di angka 0. Kemudian bimbingan perkawinan, kalau iya berarti kalau iya diisi 1, kalau tidak diisi 0. Nah, untuk kolom berikutnya sama, ketika ada terarsir seperti ini, maka ini tidak perlu kita isi. Nah, jadi ini secara otomatis ketika kolom dari periksa kesehatan bimbingan perkawinan terisi, maka kolom L, M, N akan terisi secara otomatis. Untuk layanan hamil sama, ketika data-data telah ada tinggal diinputkan di sini, mulai dari namanya, kemudian NIK, tanggal lahir, umur, hari pertama haid. Nah, ini sama tanggalnya. Nah, untuk kolom H, I secara otomatis terisi ketika kita sudah mengisikan hari di kolom G ini. Nah, maka di sini ketika kita sudah mengisikan ini, kolom H dan I tidak perlu kita isi secara manual. Nah, untuk ini semua ini walaupun ada arsir, tetapi ini dapat kita pilih sesuai dengan layanan yang diterima. Kalau iya berarti kita pilih 1, kalau tidak berarti tinggal dipilih 0. Ini sama, tinggal kita pilih salah satu sesuai dengan layanan yang didapat. Sampai kolom AA dan AB diisi secara manual, tinggal memilih atau mengetikkan 0 dan atau 1. Nah, untuk kolom AC dan AD sampai AE itu secara otomatis, tidak perlu kita isi secara manual. Barangkali itu ya. Kemudian kita lanjut ke sheet layanan anak, sama kita tinggal mengisikan mulai dari nama anak, nama lengkap anak, jenis kelamin, NIK, tanggal lahir, kemudian umur secara otomatis terisi, nama lengkap, kemudian jenis kelamin orang tua, kemudian status gizi ini tinggal kita isikan. Kita isikan sesuai dengan data yang ada. Gizi kurang, apakah gizi kurang, iya atau tidak. Apakah gizi buruk, tinggal kita pilih iya atau tidak. Kemudian stunting, iya atau tidak, kita isikan sesuai dengan data yang ada. Sampai semua yang harus kita isi, kita isikan di kolom-kolom tersedia. Kecuali nanti kolom-kolom yang secara otomatis terisi tentu saja tidak perlu kita isi secara manual seperti pada sheet-sheet berikutnya. Begitu juga dengan layanan keluarga sama. Jadi dari data-data yang 2022 itu tinggal disalin saja di ini. Nah, mudah-mudahan harapan kita yang jelas adalah datanya, apakah datanya telah
tersedia atau belum. Tetapi seharusnya teman-teman KPM sudah tersedia datanya ya. Data untuk tahun 2022 memang sebagai salah satu tugas dan fungsinya adalah pendataan dari pendataan dari stunting ini. Makanya data-data ini seharusnya sudah ready gitu, sudah tersedia di masing-masing KPM. Jadi tinggal menginput saja. Dan kalaupun data-data misalnya belum tersedia di KPM, mudah-mudahan RDS-nya, Rumah Desa Sehatnya berjalan dan solid begitu, sehingga ketika data-data yang belum tersedia dapat dengan mudah terkumpulkan. Demikian bahasan kita kali ini hanya sebagai review saja. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua pasti lebih paham, terutama para KPM, kadar posyandu, atau kadar lainnya di desa, tentu lebih paham kalau terkait dengan apa itu remaja putri, berapa umurnya, catin, dan lain-lain. Yang jelas kita bahasan kali ini hanya sepintas terkait dengan template atau subtemplate dari stunting untuk pemutakhiran data EDM 2023 ini. Mohon maaf apabila kurang berkenan dan kurang jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.